dibuat bahagia, kata ahli-ahli kan seperti itu. Tapi nek nang kene tak lewat ke sithik ra apa-apa ya. Mohon izin nggih. Oh. Nah, kan ketok baguse. Alhamdulillah. Dan jadi saat itu akhirnya disikapi oleh pemerintah, kemudian kita dilakukan pembatasan sosial berskala besar. Akhirnya lockdown, dan lockdown. Akhirnya yang nggak kena lockdown jadi kena lockdown. Nah, akibatnya apa setelah itu? Banyak. Seperti Mbak Romania sing dodolan tahu apa tempe? Tempe, bengok. Bengok apa bengok? pas aku ki ya. Malah dicethakne. Tapi tempenya beliau wangi ya, Pak. Wah. Saya pernah nyoba masalahnya. Iya. Andani. Akhirnya kondisi ekonomi berpengaruh, Pak. Sing dodolan tempe ya dadi ora ditukoni. Sing buka warung karena wong daya wedi. Moro ning warung, lah sing buka juga dioyak-oyak Satpol PP kondang tutup. Akhirnya berdampak pada roda perekonomian. Ini yang akhirnya nyun sewu, masyarakat itu lockdown tetapi kemudian yo mikir ora kuat lockdown kan begitu. Akhirnya apa yang terjadi adalah bahwa saya baca itu menurut penelitian produk domestik bruto PD itu menurun. Yang berakibat daya jual beli itu turun. Sektor apapun turun dodolan wi. Kecuali dodolan tempe nih Mbak Romania kita era turun. Stabil. Selalu dibutuhkan. Pada intinya semua segmen jual beli itu mengalami penurunan. Akibatnya apa? Akibat yang sangat langsung dinikmati oleh masyarakat adalah penghasilan yang berkurang. Perusahaan-perusahaan akhirnya merumahkan karyawan, perputaran uang berkurang, akhirnya negara ini, APBD maupun APBN itu pendapatannya turun. Mas. Nah ini secara makronya seperti itu. Akibatnya, sing kudune jogo nenggone wong mantu, wong wantune ya ora oleh mantu, akhirnya ya ora itu tukon rokok. Sing biasane nyanyi-nyanyi neng panggung-panggung hiburan, akhirnya juga sepi. Lah sing rada ora sepi Pak RT, Pak. Karena Pak RT ini tugasnya luar biasa. Mendata pasien yang ODP. Orang dalam pemantauan. Kemudian harus mengisolasi warganya yang disinyalir, diduga pernah berhubungan fisik dengan yang pernah kena COVID. Boros niku kula telas isolasi 5 bal kalau wingi. Lah kok isolasi warga sing jare dudu isolasi kuwi Pak RT. Oh mangkane lek marno ki 3 sasi ra omongan. Betulono. Isolasi, mbok isolasi lambene to Pak? Iya. Lah tak ubet-ubet ngene jare kon mengisolasi. Paling angsal akeh to Pak Agung. Bansos niku lho Pak RT. Oh. Aja gawe isu. Aja gawe isu kowe. Aja gawe isu kowe. Pak RT itu menyalurkan bansos dari pemerintah kepada warganya yang terdampak corona. Tapi lak mboten dilongi to Pak. Mboten. Saya percaya sedulurku lanang iki ora mungkin, malah nambahi. Malah nambahi. Iya karena sesuk arep nyalon RW. Malah bingung kok. Bar RT lah RW to Pak. Bar RT lah RW. Dadi ora aja ngelongi kudu nambahi. Niku. Ngaten Pak. Nah, lajeng ngaten, karena ekonomi ini saat itu dan mulai sampai saat ini pun masih kita rasakan. Walaupun kemudian ada kehidupan baru yang namanya new normal. Lah new normal ini bukan berarti kemudian yang dulu bebas kemudian saat ini lockdown kemudian setelah new normal kembali ke yang dulu tidak. Tetapi kalau menurut saya adalah kehidupan baru yang harus merubah sikap, perilaku, tingkah laku, pikiran apapun terkait dengan adanya corona ini. Nah, apa yang harus kita lakukan karena sektor ekonomi tadi, Nyun Sewu sedikit saya cerita. Saat ini apapun itu yang dilakukan kita harus tetap berusaha. Tapi aku keluar dipaido karo Pak RT mesti. Wong jaman we biyen ora enek corona we usaha angel apalagi saiki kaya ngene usaha. Saya angel nggih Pak. Saya do jerit. Apa yang jerit. Tetapi kita harus berusaha dengan beberapa strategi kalau menurut saya. Ya, yang pertama, usahane iki ya sing gampang-gampang wae sing saiki barang iki dibutuhke. Sing biyen kuwi jahit
jahit boneka, handicraft, daster karena yo ora pati payu, saiki jahit sing barang-barang diperlukan. Napa niku? Damel kados ngaten menika. Oh, masker. Gawe masker. Kemudian yang kedua, yang makanan-makanan rumahan. Kita ada corona tapi kan tetap dahar toh Pak Ki? Nah, itu harus makan. Bisnis yang paling enak itu bisnis yang membuat makan. Ya. Tetapi saat ini karena nggak bisa mengumpulkan banyak orang, akhirnya strategi pemasarannya kudu nganggo sing beda. Yaitu nganggo sing saiki rodok keren, bahasane di online ke. Memakai digital marketing. Jadi tempe ini jenengan kudu dikei jeneng ya. Nah, niku lho Mas. Kene iso di online ke. Tempe ora bengok Mbak Corona. Mbak Corona, Mbak so. Mohon izin. Itu malah jenengan tulisi tempe Corona. Malah viral. Malah viral. Nanti kan oke payu. Itu adalah inovasi. Membuat online itu harus punya branding. Ya. Walaupun jenengan dodolan tempe, jenengan kasih brand. Oh, biasanya kula niku kan mboten narsis, dadi isen aja ngeki brand. Nah, terus itu bukan masalah narsis tidak. Nek wong Jawa riyin, mbambahe Pak RT niku maringi jeneng niku Asma Kinarya Japa. Gitu Pak. Kayak jahit jeneng tempe nopo ngoten mungkin lak sae. Tempe lestari. Nah, lestari terus. Akhirnya setelah di branding, kita harus iklankan. Lewat zaman saiki sing paling gampang, media sosial. Ya. Itu bahasa iklan itu adalah channel bisnis itu harus kita punyai. Network channel bisnis harus kita punyai. Mbok menawa sampai nanti itu order tempe sak tronton dikirim ke RRC kan, sakit mawon kalau sudah seperti itu. COD-nan yang COD-nan, ketemu neng pantai laut selatan. Itu adalah hal yang harus dilakukan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah yang dilakukan adalah kita harus melihat bukan passion tetapi yang dibutuhkan. Nek ajeng dodolan ini aja senengane dodol tempe, nek tempe rapayu kudu maleh. Apa yang dibutuhkan saat apa yang dibutuhkan saat ini harus berinovasi, berkreasi. Aku ora pokoknya mbah-mbahku mbiyen dodolane tempe kok. Ah iki tempe ora payu dodol tempe terus lak repot. Itu harus kita buat inovasi strategi karena usaha itu bukan pada objek yang dijual ya, tetapi apa yang kita lakukan yang penting adalah mendapatkan penghasilan ini piti-piti. Money. Uang. Cuan. Yang penting dapat laba. Ini saya menggugah kepada teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, tetap optimis. Corona ini memang saat ini katanya akhir tahun selesai. Ya, tapi belum tahu. Tapi ternyata seperti ini kondisinya. Masih banyak korban yang sakit, kemudian juga ada yang sampai meninggal. Cuma juga perlu kami sampaikan banyak yang terpapar corona tetapi juga sehat dan kembali normal. Jangan terlalu khawatir, jangan panik, tetap berusaha. Buktinya saya dari lereng Gunung Lawu tadi juga ke sini itu juga lewat jalan-jalan ramai. Mendaki gunung lewati lembah nggih. Mendaki gunung melewati lembah, menyeberangi lautan. Sampai ke sini. Akhirnya tetap kita harus optimis. Laura apa? Corona. Besok jadi Laura gitu. Maksud saya corona ini saat ini memang ada, kita nggak bisa menolaknya. Dan memang apapun itu ternyata corona itu diciptakan Tuhan. Bukti ini enak Mas. Iya. Apa yang harus kita lakukan saat ini? Ya harus berikhtiar, berusaha sebaik mungkin. Mudah-mudahan berdoa terhindar dari segala mara bahaya, terhindar dari segala macam penyakit termasuk corona. Panjang umur, berkah barakah, sehat. Nah, yang terakhir adalah jangan lupa bahagia. Karena kebahagiaan itu adalah yang paling bisa melawan segala macam penyakit. Imunitas dari dalam itu yang bisa menyembuhkan segalanya. Termasuk corona dan sebagainya itu dari sini. Itu kata dokter, kata ahli, imun. Nek sedih kira-kira imunnya
Ngedrop, Pak. Ngedrop. Lah kados Pak Linmas niku sambate nggih ngaluwara Mas Agung. Sambate ngeten, lha saiki aku jare kon bahagia, obatnya bahagia. Sedangkan mantenan ora nek. Lah aku terus bahagia kok ngendi? Ora entuk tukon rokok, ora entuk tukon bensin. Lah sesuk sampean rodok sithik alih profesi ora Linmas, karena Linmas kan rodok sepi. Sesuk ganti. Kira-kira sing pas corona iki kira-kira laris tanggapan iki apa gitu. Nah, itu harus inovasi. Inovasi dalam usaha. Nah, karena memang jiwa manusia, sifat sosial manusia itu harus bisa beradaptasi dengan keadaan apapun. Engko nek ora iso beradaptasi sampean kaya kae lho, dinosaurus. Hanya tinggal cerita karena kondisi alam akhirnya punah. Lah ini corona ini memang berita kemarin sudah ada virus antivirus vaksin. Ya. Itu adalah usaha ikhtiar manusia. Tetapi alam ini, Tuhan ini, sejak zaman dulu purba sampai sekarang, pasti akan ada sesuatu hal yang menyeleksi manusia. Nek wong Mbah Mbair kita riyen bilang bahwa kabah diinteri. Dipilih sing bener-bener bagus agar dia bertahan. Sing ora apik akhirnya dibuang. Wah, sini. Ngono Pak RT. Dadi awake dhewe menjadi manusia yang tangguh, Gen. Orang bagian sing kebuang kuwi mau. Gen nanti kita juga mendengar cerita beliau lebih lengkap, lebih jangkep. Gen ora wedi babakan kaya ngene iki. Lagu sik gen bahagia. Iya, bahagia. Kalian ngunjuk-ngunjuk riyen Pak RT, ini kata Mas Agung kan gabahe dipilih. Lah iki ya wis pilihan iki. Oh iya. Pilihan mungkin saka RRI ya. Orang kuwi bar siaran yo ya. Langsung kita kasih lagu ya. Yuk lagu yuk. Monggo Mas dados. Nyambur Sarineh TV. Sugeng dalu ati sing biyen tau ngelarani wis suwe werarene lu ngomong masalah sepele we golek liyane DMR tambah loro yakin we teko tambah sengsara rusak tatanan ati sing wis pengen lali karo gedhe dhuwure balunganmu aku wis ora gagas kata luka wis cukup wingi ra pengen baleni Mario lehmu tulanan ati wis wayahe we kapok benjani utang tangi seati saiki wis rodok terang masih yo isih kadang kelingan kowe sing tak sayang-sayang saiki mong ditoloro mong kadang bekas ning dodo beri hati sing mbok paringi wis cukup rabaka tak baleni DMR Nyambur Sari TV. Say. Apa ngono ki pekewok men jenenge. Ya apa-apa,
umpamane kowe ya ngomongke umpamane kincer ompong ngono ya ora apa. Uncek sapa ngono ya ora. Uncek karo glondor. Pas banget. Ini kembali ada Mas Agung Wahyu Utomo SSTP. Ya. Monggo. Nggih. Dilanjutkan. Loh, Ya lanjutkan yang tadi kan Jenengan harus berani banget, Cet. adaptasi tadi loh. Kok nyuwun sewu sepatune kok akhirnya melu dicat nggih. Nggih niki. Selanak niku. Kahanan pandemi ini Ngoten. Kula saentene kula nggih ngoten mawon iki wae. Sing penting jenengan bahagia, Mas. Tadi sampai ke kata-kata bahagia. Bahagia. Sedikit kita berbagi kebahagiaan. Jadi apa sih bahagia, Mas? Napa Mbak Rumah bahagia? Bahagia niku mangan enak. Mangan enak. Turu angler. Turu angler. Nyaman. Tangi eneng dite. Iya. Itulah bahagia yang dinamakan. Banyak orang mencari kebahagiaan. Tapi saya mau tanya, alamatnya sudah pada pirsa belum kebahagiaan itu? Kadang enggak ketemu-ketemu, alamat palsu terus, Pak. Alamatnya sulit ini. Sedikit saya kasih bocoran alamat. Dan saya juga berusaha mencari alamat itu agar kita sama-sama ketemu kebahagiaan. Katimbang podo-podo lenggule mbok kula nunduk jenengan mawon. Oh siap. Kula enggak ada mburi nggih. Satu tujuan ya tahu mencari alamat. Karena kebahagiaan itu tadi bisa meningkatkan imunitas, melawan segala penyakit. Dan itulah yang harus dicari orang hidup itu kebahagiaan. Mating ati. Mating ati itu kebahagiaan. Mati. Tujuan hidup berarti mati. Tetapi mati dalam keadaan bahagia. Kita tidak tahu kita itu mati kapan. Apalagi ada corona ini. Entah nanti, besok, lusa, atau nanti sampai kapan. Tapi kita berdoa semoga panjang umur. Sehat selalu. Tapi kita nggak tahu mati kita kapan. Maksudnya kita harus mati dalam keadaan bahagia. Saat ini pun kita harus bahagia, Mas. Dalam keadaan apapun harus bahagia. Kuncinya ada 3 menurut saya. Pak Mas catat ya ini. 1, orang hidup itu adanya antara senang dan susah. Itu sudah nggak mungkin orang itu senang semua. Maksudnya adalah dalam keadaan susah ya dilakukan. Itulah hidup. Dalam keadaan senang ya itulah hidup. Susah biasa, senang ya biasa-biasa saja. Yang kedua, bisa memilah antara keinginan dan kebutuhan. Ya. Kadang kita butuh kuwi sithik, Mas, tapi pinginnya akeh. Kaya Pak Linmas niku butuh iki bojo iki siji. Tapi pinginnya akeh. 10. Itu kepinginan. Itu yang membuat kita tidak bahagia. Klambi ya begitu. Lambine gur Linmas tok lah seumur hidup lah ya ora apa-apa. Tapi nek neng mall mesti ya nonton pengen akhirnya terus tukune ora duwe duit, mikir sesuk kudu golek duit dan sebagainya, utang. Itu yang membuat tidak bahagia. Pilih antara kebutuhan dan keinginan. Yang ketiga, orang itu pasti punya masa lalu. Punya masa kini dan masa depan. Masa lalu itu sudah, jangan disesali. Aku mbiyen kok sekolah kok yo mbeling yo. Pomo aku mbiyen manut Pak Deku kae lak aku dadi tentara, ora dadi Linmas. Kita citamu wis didikan amfibi ya kowe mbiyen ya. Amfibimu Pak RT. Apa dikira aku bangkong kok piye? Hidup di darat. Jadi sudah lewati itu, lupakan itu. Saat ini, detik ini, menit ini, jam ini, minggu, bulan, tahun kita lewati dengan baik. Kemudian yang ke depan kita persiapkan sebaik mungkin, berikhtiar semaksimal mungkin, berniaga dengan Allah, dengan Tuhan. Nyambut gawe direncanakan sing apik, urusan neopo, hasilnya opo, urusan Gusti Allah. Jadi tenang Pak RT. Gitu. Aku rene ya tak nikmati nang kene jagungan karo Mbak Ramania. Mbok menawa engko ditawani tempe nih. Wis tak siapne. Pak RT. Pak RT niki sambene dodol bakso sira. Bar iki pinarak monggo. Ngomong cedak. Nanti sak kru semua makan bakso kita. Bagaimana caranya agar bakso ini ke depan baik? Berusaha semaksimal mungkin, berniaga dengan Tuhan, berikhtiar sebaik mungkin, direncanakan sebaik mungkin, berdoa, berusaha. Tidak ada orang yang sukses itu
karena tidak dipersiapkan dan tidak direncanakan. Dan Tuhan tidak akan mungkin memilih orang sembarangan. Pasti orang baik. Nek umpama orang apik lagi sukses kuwi engko berakhirnya tadi enggak sukses. Tadi biar bahagia kita harus jadi orang baik, Mas. Baik menurut apapun. Tapi ada 3 kriteria menurut saya. Baik dan benar. Dadi Linmas ya sing apik, dadi RT ya sing apik, dadi Mbak Rono mania dodolan tempe ya tempe sing apik. Saya juga sebagai orang yang berusaha di sektor jasa dan harus berusaha dengan yang baik. Baik menurut ketentuan manusia, aturan RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, undang-undang. Baik benar menurut aturannya agama, kitab suci, halal haram. Yang ketiga adalah baik menurut alam, patut dan rapatut. Karena alam ini tidak akan pernah bohong. Pak RT pernah ngendiko bahwa karma itu adalah buah apa yang kamu tanam. Kalau saat ini kita baik, makanya nanti kita makan ke tempatnya bakso toh. Nanti saya punya sedikit rezeki kita makan bersama. Itu bukan saya itu bayar, itu adalah sampean sebagai perantara saya untuk beramar kebaikan, sehingga nanti kebaikan itu akan saya dapat. Seperti itu. Oh iya iya. Sing tepuk tangan akeh banget ya. Sing tepuk tangan mang tambahin ya Pak. Kalau kita menjadi baik, imunitas kita akan merasa tenang, bahagia, sehingga kita akan dapat alamat kebahagiaan itu, Pak. Mati sawai-hawaya bahagia. Nek wong Islam husnul khotimah. Lah godaane gede, Pak. Untuk menjadi baik itu. Kaya menika beliaunya ini Pak Linman itu nek jogo keamanan itu sok-sok ditinggal karena kon ngeterke sing koncone jenengan niku. Nggih, wong ku godaan mboten konsentrasi kudu. Dan kula pun nggih godaane gede ngoten niku. Pak RT nggih gede, Mas. Mboten enten sing goda kula. Mas pengen dadi goda ya. Pak RT goda ya video terus. Napa meleh kula kok wedoki godane. Iso jaga ya godane luar biasa. Wingi dewer-ewer sing ngetipung ya. Lah kok kaya gombal dewer-ewer. Gitu. Nggih goda niku apa bukan goda niku? Godaannya. Nggih, godaannya banyak. Agar kita tidak tergoda yaitu iman tadi, Mas. Orang berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kalau tidak berani bertanggung jawab, jangan berbuat. Kalau kita ingin baik, lakukan yang baik. Jangan melakukan yang buruk, nanti akan menjadi karma buruk bagi kita. Apapun itu, percaya. Nah, oleh karenanya saya mengajak, jangan takut corona. Takutlah dengan Tuhan. Takutlah dengan keburukan kita. Insya Allah, bismillahirrahmanirrahim, saat ini kita tidak bisa menolak corona. Bisanya berdampingan dengan corona, dengan selalu melaksanakan anjuran pemerintah yang untuk berjauh-jauhan, memakai masker, mencuci tangan, kemudian makan makanan yang bergizi. Nah itu tadi, jaga imun. Piye carane jaga imun? Nek gur ngomong jaganan imunmu, tingkatkan imunmu. Nah, saya kasih resep. Meningkatkan imun secara otomatis itu, buatlah hati Anda bahagia. Pikirannya dibuat tenang. Orang mikir gelenik. Kemudian raga ini diobahke agar sehat. Olahraga, olah cipta, olah rasa. Bahagia, insya Allah membuat kita bisa terbebas daripada corona, aman, dan bisa membuat kita itu duwe inovasi strategi dibimbing oleh Tuhan, dikancani malaikat, alam nyekseni Gusti Allah ngijabahi, Mas. Ngoten, Mas. Lho, piye rungokno? Dulurku yen maturi ngono kuwi ngendika ngono kuwi. Biayane bagus, gede dhuwur, wawasannya luas. Sederek to, Mas. Loh, pokoke anjir pinter ngene iki aku sedulur. Aku ndek dulur kowe isen aku. Lah kok beda toh? Nah, katanya kan tadi melakukan hal-hal baik. Hal-hal Nah, saya baik. penasaran nih, kalau Pak Agung sendiri menurut profesinya jenengan untuk saat-saat ini melakukan hal baik berupa apa nih? Niki dioyak cerita. Tadi kalau orang kuliah itu teorinya ngomongi seperti itu. Ya, prakteknya. Jargoni.
Iso ujar ora iso nglakoni. Wakeh, Mas. Saya tidak mau jadi seperti itu. Nek iso dadi wong kuwi nyontoni orang ngandani. Nah kados Pak Tara niku ora tau ngomong. Tapi nglakoni, ngandangi. Kalau ketemu wong ngoten langsung, "Ayo, mboten usah ngomong pripun." Iki nglakoni wis pirang tahun kowe nglakoni ngono kuwi. Ya iki masa bisu. Bisu karo edan. Pak RT iki aneh wae lho. Nglakoni. Ora. Nembe nglakoni Pak RT ngono. Jadi gini, mohon izin. Saya sebagai manusia biasa juga berupaya merubah hal yang dulu saya buruk menjadi sedikit baik. Karena saya harus introspeksi. Yang saya sampaikan itu teori yang luar biasa, tetapi saya sebagai manusia juga ingin mencapainya. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Amin. Yang kedua, kita bicara faktor ekonomi. Yang pertama adalah kesehatan. Kita harus jaga kesehatan. Saya juga upaya jaga kesehatan. Untuk faktor ekonomi, usaha, manusia itu perlu hidup. Saya akhirnya melakukan, Ya apa-apa Pak, itu Pak. Lanjutkan Pak. Ya kan nglakoni niki, syaratan. Apa? Lanjutkan tadi yang ketiga. Ya ketiga, iku umpama aku kelalen ngono iso putus ini kontak. Insyaallah alhamdulillah ora lali. Mboten. Gini aja Pak Agung, yang ketiga nanti dulu aja. Saya tanggap maka. Unjukan riyen gitu. Nih dirawi. Kersanya imunnya menambah lagi. Betul. Karena yang ketiga ini umpama ilmu itu ajian pamungkas dan itu andalan iki. Andalan iki. Apa iki aji pamungkas? Mumpung andalan kan ditokke rodok keri. Rodok dimburi. Iki kita kasih. Palin Mas. Aku kecemplung sumur. Ya wis ketutungno. Sisan dikuras, sumure sisan dikuras. Lah iki juga andalan juga. Langsung kita kasih lagunya YLY. Yuk lagu yuk, monggo Mas datang. Bisa lali tresno tulus sangka ati dilarani kowe janji tresno tulus sangka ati nyatane kowe gawe loro ati piye kabarmu sayang kowe eling aku biyen sing mbok tinggal tanpa mesane kowe ninggal aku pas sayang-sayange lungamu ninggal tatu ning atiku koyo tires-tires rasane sayang-sayange emado tresno cukup kene ronto-ronto ati rasane nganti ra bisa tak ibaratake amung mergo masalah sing sepele kowe duwe sing liyane bersama Pak Agung. Ayo Pak. Oh, lah nggih. Nggih mboten Khusus dipetak nanti. kita niki kan mampir bakso. Nah iya. Ya, kembali lagi dengan Mas Agung, tepuk tangan. Ya. Ini tadi sudah ada 2 jurus yang disampaikan. Tinggal jurus berikutnya. Jurus Tadi terakhir. ketiga. Ya, nyon sewu. Karena saya tadi tidak diajak makan Indomie, nanti makan sendiri. Tadi sarimi. Sarimi. Sarimi, Mohon maaf. Pak. Sarimi. Sarimi.
Pripun jurus ketiga. Jurus terakhir Pak, Nun Sewu. Tadi saya sudah banyak cerita banyak. Ya. Saya tidak mengeluarkan jurus, hanya cerita apa yang saya lakukan saja. Khususnya di Puri Kahuripan. Mbak Romania pernah ke Puri Kahuripan? Pernah, berkali-kali. Berkali-kali. Di mana itu? Di Karanganyar. Oh, nggih. Kapan ngidul, terus kanan jalan itu. Yang setahun jenengan hanya itu saja? Nggih, setunggal. Oh. Aslinya Puri Kahuripan itu pun di mawon toh, Mas? Di Karanganyar ada beberapa titik Puri Kahuripan, proyek pengembangan perumahan ini bagi saudara-saudara Mbak Romania yang nanti mengendaki rumah, monggo nanti bisa nggak perlu saya cerita di sini, mungkin bisa dibersani di www.purikahuripan3.com. Di situ menunya lengkap, ya, seenak Sarimi tadi, lengkap, bisa dilihat di situ. Nomor telepon marketing juga ada di situ semua. Saya sedikit cerita. Di akhir ini, acara ini, yang pertama adalah yang kita lakukan, memang corona itu berpengaruh ke kami juga, Mas. Di bulan-bulan Maret itu, karena lockdown dan sebagainya, ekonomi juga mengalami hal yang terganggu, itu kami sepi untuk orang yang cari rumah. Akhirnya kami harus berpikir keras apa yang harus kami lakukan. Kami yang pertama sebagai langkah usaha itu yang kami lakukan adalah menghitung kemampuan keuangan kami. Aku ki dhewe duit yang dompetku ki piro. Kira-kira untuk bertahan gaji karyawan, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu kemampuan keuangan kita seberapa. Bukan aset loh ya. Kalau aset kan tidak bisa kita cairkan. Karena waktu itu perbankan juga tidak bisa memberikan kredit, selektif sekali dan sebagainya. Yang kedua adalah prioritas. Mana-mana kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan atau tidak. Cari ambil prioritas-prioritas yang di situ akan mendapatkan potensi akan pendapatan uang. Keempat adalah melakukan strategi pemasaran karena itu pada lockdown, pada diam di rumah, tapi kan tetap pegang handphone. Oh di sini aja pegang handphone. Pak RT pegang handphone. Semuanya. Tapi kan di dalam. Oh enggak. Kita pakai kentongan Mas. Saya juga enggak. Tapi setelah ini langsung kita ambil Pak. Pokoknya tidak lepas dari gadget ya. Akhirnya apa? Kegiatan yang kami lakukan adalah mempromosikan yang kami usahakan itu dalam digital marketing ke medsos, ke hal-hal kegiatan yang kita harus iklankan. Dan ini kita harus punya branding seperti teori tadi saya sampaikan. Teori tadi kami lakukan. Kita harus membranding usaha kita, sudah alhamdulillah Puri Kahuripan. Kemudian yang kedua kita kemudian mengiklankan, mensosialisasikan secara masif kepada masyarakat. Langkah keempat, kita harus realistis bahwa daya beli menurun. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana barang itu laku. Satu yang kami lakukan, harga tetap kita berikan, kita tidak melakukan penurunan kualitas, tetapi kita berikan pembebasan uang muka, termasuk biaya-biaya lain, yang berkaitan dengan pembelian rumah dengan cara KPR kepada konsumen. Dan mungkin waktu itu adalah memang saatnya kita berbagi. Sing susah ora gur awake dhewe tok. Banyak susah. Sehingga gen awake dhewe yo ndang entuk duit, saatnya kita berbagi. Makanya waktu itu kami mengeluarkan program pembebasan uang muka kepada konsumen. Hebat ini. Dan alhamdulillahnya ditangkap waktu itu karena memang kami apresiasi kepada tenaga medis yang nengarep dhewe nek wong lara, mbuh larane apa kan ora ngerti corona apa enggak. Nengarep dhewe langsung diperiksa rumah sakit itu. Bagi tenaga medis kami prioritaskan waktu itu. Nah, kemudian yang kedua, bapak-bapak TNI Polri, ASN yang bertugas di luar, kita pada tidur di rumah, beliau menjemput pasien yang sakit, berjaga keliling. Ngopiak-ngopiak wong sing krumun-krumun. Nah, kita berikan pembebasan uang muka bagi beliau. Alhamdulillah berjalan di tahun 2020 ini, April, Mei, Juni itu terjadi pembelian. Kemudian kita lakukan pembangunan rumah di bulan Oktober, November, Desember ini kita sudah melakukan akad kredit dan sehingga secara keuangan perusahaan itu kita bisa aman secara keuangan dan alhamdulillah kami kemudian karyawan-karyawan itu tidak ada yang bahasanya itu dirumahkan apalagi di PHK.
Nah ini, karena Satu. disampaikan beliau tadi ya. Benar. Terakhir, saya hanya berpesan kepada semua pengusaha atau sektor apapun usaha. Sekian tahun kita bekerja itu sudah mendapatkan untung. Dan nek gur setahun enek masalah karena corona ekonomi medun. Kok sing nyambut gawe karo awake dhewe sekian tahun kemudian tiba-tiba kon ning omah ora dibayar itu adalah hal yang harus kita rubah. Saat ini harus kita berbagi sedikit. Ngerti-ngerti itulah makanya insya Allah dengan cara seperti itu Allah dan Tuhan bersama kita. Itu adalah jurus pamungkasnya seperti itu. Itulah. Betul. Sampai nggak bisa ngomong. Ya, karena kebaikan itu pasti ngunduhi juga kebaikan seperti yang disampaikan Mas Agung tadi. Kita tandure becek mesti ngunduhi juga becek gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, prioritas tadi Mas. Prioritas memang waktu itu kita harus realistis, beberapa proyek yang sudah kita rencanakan harusnya di Hari Raya Idul Fitri itu kita launching, karena keadaan kita tunda, bukan kita batalkan. Karena Allah Tuhan masih memberi rezeki sama kita, akhirnya di bulan Oktober kemarin kita sudah mulai berbenah, perizinan sudah komplit, pematangan lahan sudah komplit, kita saat ini sudah siap untuk membuka proyek baru 2 sekaligus di bulan Desember ini. Kami informasikan Puri Kahuripan membuka 2 proyek baru, yaitu Puri Kahuripan Lalung di Ring Road Selatan Karanganyar Kota, Jalan Provinsi, dan di Surya Maganda Kahuripan juga di Ring Road Selatan di akhir tahun 2020 ini. Ini membuktikan bahwa kita bisa dengan teori-teori yang saya sampaikan tadi, dengan teori secara metodologi keilmuan, kemudian dengan cipta rasa dan karsa, kemudian kita lakukan dengan baik dan mudah-mudahan benar, dengan aturan agama, manusia dan alam. Insya Allah Tuhan bersama kita sehingga apa yang kita lakukan ternyata terwujud. Dalam keadaan ekonomi yang seperti ini pun kita tetap bisa eksis. Dan kita tidak merumahkan karyawan, malah kemarin di pertengahan tahun kita malah membuka lowongan untuk membantu kita melakukan kegiatan pembangunan, pemasaran maupun administrasi di Puri Kahuripan. Dengan slogan Puri Kahuripan tumbuh besar bersama, berkembang dan bermanfaat untuk sesama. Bermanfaat untuk sesama. Betul, tadi kan tenaga medis dari TNI Polri, ASN mendapatkan pembebasan uang muka, Linmas. Habis ini juga dapat pembebasan uang muka Pak RT. Seniman ya iya. Seniman ya iya. Nah ini saya informasikan di tahun 2021 kita sudah siapkan 1 proyek di Tasikmadu. Itu akan kita seluas sekitar 3,5 hektar. Kita akan buka di 2021 dengan pembebasan uang muka yang seperti itu tadi. Iya Pak. Dan warga PRT ada yang mohon izin, saya tidak cerita bohong. Ada warganya PRT namanya Mas Mirza. Pak Miza. Nah beliau juga alhamdulillah bergabung dengan KPK Mas. Keluarga Puri Kahuripan. Makanya iya, di Tegalgede beliau ambil. Digowo KPK ngono. Lagi urusan apa ya tak? Keluarga Puri Kahuripan. Beliau juga krunya di event ya, di ETA TV. Itu kemarin juga ngambil di sana dan alhamdulillah kita bebaskan uang muka, biaya-biaya lain sehingga sudah siap kemarin akad kredit dan rumah sudah siap dihuni. Ini bukti nyata realisasi. Oh Mas Agung ini oke ngomongin insya Allah orang ngapus. Karek syukurane tok iki Mas. Wis kabeh wis seru iki. Teman, waktu menunjukkan pukul. Oh iya. Besi apa piye? Saya sudah lama di sini, mohon izin sudah ganggu wedale Pak RT. Oh ini tidak mengganggu malah memberikan kita imun juga. Betul. Untuk kita bisa tahu kuncinya hidup bahagia seperti apa. Matur sembah nuwun Mas Siap, Agung. mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Sehingga saya juga dapat manfaatnya. Dan mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, para sederek ini sepulan penisilin.
Celelean menah ya wis yo. Kita matur nuwun kagem Mas Agung dan juga Matur Puri suwun, Mas Agung. Kauripan. Terima kasih juga untuk Sarimi. Dan juga terima kasih. Emang bikin goyang? Terima kasih juga untuk Cat Mko, mengubah yang biasa Menjadi luar biasa. Jangan lupa saksikan terus Nyampur Sarina setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu jam 1:30 sampai jam 2 siang ya. Dan jangan lupa untuk live streamingnya di Sitop RT, www.teatv.co.id, dan juga YouTube-nya TA TV Solo. Ya, besok kita ketemu lagi di Nyampur Sarina. Yo neng kene lho.